Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79. Salam semangat untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan bahas bagaimana cara menyusun laporan neraca pada perusahaan jasa BB Laundry. Ya, dimana untuk menyusun laporan neraca sendiri ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Ya, dimana untuk bentuk laporannya sendiri untuk kolomnya ya seperti ini, kira-kira ada sisi aktiva, ada sisi pasiva, dimana untuk di neraca sendiri sisi aktiva ini menggambarkan nilai aset kita. Ya, nilai aset, sedangkan untuk pasiva ini menggambarkan nilai hutang dan modal sebuah perusahaan. Karena dalam menyusun laporan neraca maka jumlah aktiva itu harus sebanding atau sama nilainya dengan nilai pasiva ini. Nah, untuk menyusunnya sendiri sangat gampang ya. Jadi mana untuk menyusun neraca ini data yang kita gunakan ini cukup kita melihat dari laporan neraca lajur yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Kita lihat datanya di kolom neraca. Berarti yang ini. Ya, yang ini. Dimana di sini kita lihat di laporan neraca ini untuk penyusunannya, dimana untuk sebelah aktiva ada aset. Aset itu terdiri dari current asset ya. Dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu current asset atau harta lancar dan fixed asset, harta tak lancar. Nah, sekarang kita coba susun untuk laporan neracanya. Kita lihat datanya untuk neraca sendiri itu kita ambil dari neraca lajur kolom neraca, yaitu kode akun 1 sampai dengan kode akun 3. Ya, inilah akun-akun yang terkait dengan laporan neraca. Nah, sedangkan data yang kita ambil di sini adalah data yang ada di kolom neraca, berarti yang ini. Ya, berarti ya ini kecuali modal ya, karena modal itu nanti akan kita ambil dari modal akhir laporan perubahan modal yang sebelumnya kita buat ini. Jadi cukup di sini kita ambil dari kode akun 1 sampai kode 3, kode 2. Sedangkan untuk kode 3-nya untuk modalnya sendiri nanti kita ambil datanya dari laporan perubahan modal yang sebelumnya itu sudah kita selesaikan. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba susun pelan-pelan. Yang pertama kita akan coba ambil untuk yang masuk dalam kategori current asset. Oke, untuk kategori current asset kita ambil data akun yang kode awalnya 11, berarti yang ini. Oke, berarti dari akun Bank BCA sampai dengan prepaid rent ini. Oke, yang ini kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian kita ambil nilainya di sini. Oke, perlu kalian ketahui bahwa untuk saldo normal harta itu ada di sisi debit. Sedangkan apabila ada akun yang masuk dalam kategori harta kok ternyata saldonya ada di kredit, maka dia masuk dalam kategori saldo kontra. Artinya memasukkannya kita gunakan tanda min nantinya. Oke, kita masukkan untuk nilai ini dari Bank BCA sampai prepaid rent ya. Oke, kita masukkan ke sini nilainya. Oke, perhatikan untuk yang cash on hand di sini saya kasih tanda min karena di sini dia saldonya kontra. Artinya harusnya saldo normal harta itu ada di debit, ternyata dia ada di kredit. Sehingga saldo kredit ini otomatis akan mengurangi nilai harta, sehingga di sini saya kasih tanda min. Oke, kemudian jika yang masuk dalam kategori current asset ini sudah kita ambil semua, kemudian kita jumlah. Kita letakkan di sebelah kanan. Oke, di sini dapat Rp27.911.267. Inilah yang masuk yang didapat ini masuk dalam total current asset. Jadi ini soal total seluruh current asset itu adalah Rp27.911.267. Oke, untuk current asset selesai. Sekarang kita ambil untuk yang masuk dalam kategori current asset. Oke, yang masuk dalam kategori current asset di sini adalah untuk yang kode akun 12. Berarti yang ini. Ya, berarti yang ini adalah yang masuk dalam kategori kode akun kategori fixed asset ada equipment at cost dan equipment akun debt ini. Oke, datanya kalau kita lihat di sini untuk equipment akun equipment at cost di sini atau peralatan ada di sisi debit, sedangkan akumulasinya atau equipment akum debt ada di sisi kredit. Ini kembali lagi adalah saldo kontra, berarti nanti kita memasukkannya pakai tanda min untuk yang equipment akum debt ini. Oke, nama untuk equipment at cost beserta saldonya kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Oke. Nama akunnya jangan lupa
equipment at cost dan equipment accum debt. Di sini untuk equipment accum debt karena nilainya saldonya kontra, maka di sini saya kasih tanda min sehingga dia akan mengurangi. Kemudian kita jumlahkan 34.405.000 dikurangi dengan 3.692.500. Didapat nilai sebesar 30.712.500. Ini adalah total fixed asset. Sehingga untuk mengetahui berapa nilai total aset, maka total current asset ini ditambahkan dengan total fixed asset. Maka setelah dijumlah didapat nilai 58.623.767 rupiah. Ini adalah yang disebut dengan total aset. Oke, sekarang kita masuk ke kolom sebelah pasiva, di mana di pasiva ada liabilities dan ada equity. Liabilities sendiri itu masuk digolongkan menjadi dua kategori, yaitu current liabilities dan long term liabilities. Oke, sekarang kita cari dulu berapa nilai current liabilities atau akun-akun apa aja yang masuk di dalam kategori current liabilities. Kita masukkan neraca lajur. Oke, di neraca lajur perhatikan di sini kolom neraca, jangan lupa untuk nilai sendiri. Oke, di sini yang masuk dalam kategori current liabilities atau hutang lancar itu adalah untuk akun account payable, PPN, kemudian wages and salaries dan expense payable. Ini yang masuk dalam kategori current liabilities atau hutang lancar. Oke, untuk akun payable, oke di sini karena expense payable-nya tidak ada nilai saldonya, maka saya rasa kita ambil 3 aja. Jadi akun payable, PPN outcome dan wages and salaries. Kalau kalian perhatikan kodenya, maka di sini untuk yang masuk dalam kategori akun hutang lancar ini yang diawali dengan 21. Oke, 21. Ya, ini adalah masuk dalam kategori hutang lancar. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, di sini kita ambil 3 akun saja karena yang ada nilainya hanya 3 akun ya. Yang ada saldonya 3 akun ya. Untuk yang expense payable nanti kita 0 karena di situ dia tidak ada nilai saldonya di sini. Makanya di sini ya tidak ada nilai saldonya. Kita ambil sekarang. Ya, kita masukkan sini 0 nilainya. Oke, perhatikan expense payable 0. Kemudian kita jumlah untuk seluruh akun current liabilities, kita letakkan di sebelah kanan sini. Oke, didapat nilai di sini 2.534.100 rupiah. Ini adalah total current liabilities. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang masuk dalam kategori long term liabilities atau utang jangka panjang. Di sini untuk utang jangka panjang hanya ada satu, yaitu Bank BCA Loan, hanya satu akun di sini. Ya, Bank BCA Loan. Di sini kalau kita lihat jumlahnya adalah 17.500. Oke, kita masukkan di sini Bank BCA Loan. Oke, tadi nilainya karena di sini hanya ada satu, ya, untuk yang masuk kategori utang jangka panjang hanya satu Bank BCA Loan dan nilainya 17.500, maka karena cuma satu kita bisa langsungkan ke kolom yang kedua jumlahnya. Kita bisa masukkan di sini. Enggak, 17.500 rupiah. Oke, kemudian untuk modal sendiri, khusus modal, ingat-ingat ya, khusus modal, ini kalian jangan ngambil di neraca lajur ini. Oke, modal jangan ngambil di neraca lajur, tetapi untuk modal di neraca, kalian ambil di laporan perubahan modal. Ya, yang sebelumnya kita sudah selesai. Nah, kita ambil untuk yang modal akhir 31 Desember, berarti totalnya ini. Oke, yang ini kita ambil, kita masukkan ke sini. Ya, kita kasih dulu Bobby Capital 31 Desember, oke. Untuk totalnya sendiri kita ambil yang total Bobby Capital 31 Desember ini, 38 juta sekian. Oke, kita masukkan ke situ. Ya, kalau sudah total current liabilities ditambah long term liabilities ditambah dengan equity, maka di sini didapat nilai sebesar 58.623.767 rupiah. Sehingga di sini kalau kita lihat total aset sama nilainya dengan total liabilities dan equity. Kalau sudah seperti ini bisa dikatakan laporan neraca yang kita susun itu sudah benar. Oke, baiklah, saya rasa untuk pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan hanya ini. Semoga ini bisa membantu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya membahas mengenai laporan arus kas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.